Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramanda, Bunda, Ayunda, Rakanda yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini Wartir Pusat Hizbul Wathon akan memberikan sebuah materi terkait dengan peraturan baris berbaris. Dan sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ramanda Edi Prajoko, dan kami di Warpus diberikan amanah menjadi Ketua Bidang Kegiatan Operasional Lapangan. Jadi peraturan baris berbaris pada awalnya dulu pada waktu ABRI, masih ABRI atau Panglima ABRI, keluar Skep 611 terkait dengan peraturan baris baris dari gerakan di tempat, gerakan perpindahan sampai dengan gerakan jalan. Dan pada waktu itu temponya masih menggunakan namanya tempo 96. Jadi ada beberapa aturan di situ, ada perubahan. Kemudian ada sedikit perubahan. Perubahannya apa gitu? Kaitan dengan tempo. Jadi temponya yang dulu 96 kemudian berubah menjadi tempo 102. Berkembang sampai kemudian yang terakhir kaitan dengan peraturan baris berbaris ini, yaitu dengan Perpang nomor 58 terkait dengan baris berbaris. Kemudian kaitan dengan penghormatan itu Perpang nomor 57 tahun 2018. Ramanda, Bunda yang sangat kami hormati, Ayunda, Rakanda, nanti sedikit kami akan saya sampaikan bagaimana sih sebenarnya posisi ataupun gerakan baris berbaris, gerakan di tempat. Kami awali dengan posisi yang pertama, yaitu kaitan dengan sikap sempurna. Maka pada sikap sempurna, pertama pandangan lurus ke depan, tidak boleh tengok, tidak boleh kanan kiri, tidak boleh naik, tidak boleh ke bawah, tapi lurus. Pandangan yang benar. Yang kedua, kaitan dengan posisi tubuh, tidak boleh tubuh kemudian bengkok sana gini, nggak boleh begini, nggak boleh, tapi ini lurus, posisi lurus. Kemudian tangan posisi kemudian ini mengepal, jadi kepalan ini bukan menggenggam. Nanti posisinya kaitan dengan menggenggam beda lagi, nanti di gerakan apa nanti ada. Jadi posisi menggenggam kemudian nih sana. Nah ini ada jahitan nih, pas posisi di tengah. Di posisi tengah ini kita akan seperti ini. Nah posisi ini lurus, sejajar, ini tidak boleh ini sejajar. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi terkait dengan sikap. Nah, awal yang saya sampaikan ini sikap sempurna. Sikap sempurna pada waktu kita gerakan persiapan dalam rangka untuk kita melakukan PBB atau peraturan baris berbaris. Ini yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan sikap istirahat. Maka pada waktu sikap istirahat, kaki dibuka kurang lebih sekitar 60 derajat. Ini. Posisinya seperti ini. Dan kemudian tangan, ini posisi tangan. Pada waktu saat istirahat biasa seperti ini. Pada waktu saat kemudian parade istirahat, ini ditarik. Jadi dada dibusungkan, ditarik agak sini. Ini mana ini? Menggenggam kalau seperti ini, bukan mengempal tapi menggenggam. Jadi posisi seperti ini, tubuh ini lurus, buka, jangan terlalu lebar, tapi tidak boleh kemudian sempit. Tapi ini lurus, posisi kakinya seperti ini. Itu. Loncang depan seperti ini posisi. Ya. Ini lurus, tidak boleh kemudian ini ke bawah, tidak boleh kemudian ini nengok ini, enggak, tapi lurus. Karena nanti akan berhubungan nanti pada waktu kita hadap kanan atau hadap kiri. Jadi pada lencang depan seperti ini, posisi seperti ini, lurus, seperti tubuh kepala lurus seperti ini. Nah seperti ini. Oke, seperti ini posisi. Kalau pada waktu posisi kemudian ambil lencang kanan, posisi ini lurus, tidak boleh begini, tapi posisi ini lurus. Kenapa? Karena pada waktu kalau posisi kemudian begini, nanti pasukan akan sana. Jadi tidak lurus. Jadi lurusnya sini. Ambil. Pada waktu kalau posisi pada waktu saya
menjadi penjuru, maka sikap setia ada seperti ini. Kemudian kalau di urutan berikutnya baru mengambilnya dari belakang, bergeser dari belakang, lurus ini, dan ini menempel. Jadi anggota pasukan yang di depan menempel ini, tidak boleh jarak. Ini pada waktu lencang lencang kanan. Pada waktu posisi lencang depan seperti ini dikasih jarak kurang lebih sekitar 2 kepal 3 kepal, sehingga pada waktu posisi nanti lencang lencang depan kemudian hadap kiri lencang kanan, ini tidak ada gerakan, tidak akan bergeser, tidak akan maju, tapi lurus ini. Ini posisi terkait dengan lencang, di lencang. Kemudian materi berikutnya yaitu setengah. Kalau ini lencang, setengah seperti ini. Jadi posisinya setengah. Ini setengah. Jaraknya. Maju. Nih. Nah, posisi ini pada waktu lencang ini posisi juga lurus sana. Kecuali penjuru. Penjuru tetap lurus. Karena menjadi patokan, kemudian ini diluruskan. Seperti ini. Nah, geser. Pada waktu kemudian lencang kanan meluruskan balik ini. Tapi mengambilnya dari arah belakang, bukan kemudian tuju. Seperti itu. Begini. Ini terkait posisi gerakan di tempat. Jadi gerakan berikut tadi lencang kanan, lencang depan, lencang kanan setengah sudah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu posisi kita pada waktu kita hadap kanan, berarti kita hadap sana. Tapi posisinya ini posisi kaki ini kemudian tidak boleh pada waktu menghadap ke kanan terlalu lebar. Tapi ini posisi ambil agak serong, bukan serong sekali, tapi agak serong ini. Kemudian tumpuan kanan ini diputar, tidak begini. Tapi posisi poros yang kaki kanan hadap kanan ini putar, baru kembali. Jadi kemudian kalau hadap kiri bagiannya sama, tetap ini diputar, baru ditutup. Seperti itu. Jadi hadap kanan, hadap kiri. Posisi sekali lagi, posisinya pada waktu tidak boleh kemudian sekali lagi mengambil terlalu lebar, terlalu sempit nggak bisa ngambil jaraknya. Jadi kira-kira yang kita ukur ini. Nah, posisi ini pas lurus, tidak boleh seperti ini. Kemudian hadap serong, ini sedikit saja, terus sana serong. Berapa derajat? Berarti dari 90 menjadi 45 derajat. Terus sana, ini serong. Ini posisi sana. Tapi sekali lagi pandangan tetap harus ini. Nah, tidak boleh pandang pada gerak, nggak boleh. Jadi posisi ini ikut tap, nah, seperti itu. Oke, itu tadi tambahan kita terkait dengan hadap kanan, hadap kiri, serong. Selanjutnya terkait dengan balik kanan. Balik kanan, apakah ada balik kiri? Tidak ada. Tapi kalau nanti ada apa-apa yang ke kiri ada, tapi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kalau balik kanan, balik hanya ada satu, balik kanan, tidak ada balik kiri. Nah, posisi balik kanan, kalau tadi kaitan dengan kaki pada waktu hadap itu serongnya dikit, kalau ini agak lebih. Putar. Posisi ini lebar. Tidak boleh kemudian kalau misalnya kita sempit sini, nggak bisa kita jatuh, kan gitu kan? Jadi posisinya agak masuk, tap. Ini balik kanan. Sekali lagi tidak ada balik kiri. Yang perlu kita tekankan. Tadi sudah kita lakukan hadap kanan, hadap kiri. Oke, sudah. Kemudian lencang kanan tadi sudah, setengah sudah. Maaf, tadi belum ada lencang kiri sama juga dengan lencang kanan tadi posisinya. Ya, geser ke sana.
Nah, kalau dulu yang di skep 611, setiap lencang depan, lencang kanan itu posisi pasti penjuru yang di atas, yang paling maksudnya yang paling tinggi. Tetapi kalau di perpang ini tidak. Jadi misalnya saya penjuru, kemudian nanti kalau ada lencang kiri ya sudah porosnya meskipun kecil ya apa lencang kiri ke sana. Porosnya ke sana ya sudah ke sana. Tapi kalau yang dulu posisinya harus yang penjuru paling atas menjadi porosnya. Tambahan seperti itu. Yang berikutnya yaitu hormat. Penghormatan. Jadi hormat, kemudian caranya ini sana, tarik, ini ditarik agak ke depan dikit. Posisinya tidak boleh begini, tapi begini, ini nutup. Pas alis. Posisi tap sana. Ini tidak begini. Tidak boleh begini. Tapi yang agak maju ke depan. Agak serong dikit. Hormat, gerak. Gerak. Nih. Siap. Nah, seperti ini. Kalau posisinya mau gerak sini. Tarik ini ke depan. Nah, ini kaitan dengan penghormatan. Hormat maksudnya, hormat. Gerak, tegak, gerak, hormat. Nah. Hormat, tegak, gerak. Itu yang kita berikan. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan materi jalan. Maksudnya jalan di tempat. Karena nanti akan nyambung, nanti akan perpindahan. Nah, di materi jalan tempat ini orang selalu menyampaikan namanya rata-rata air. Apa sih yang masih masuk dengan rata-rata air? Yaitu pada waktu ini diangkat, ini kaki ini lurus. Jadi yang dimaksud rata-rata seperti ini. Kalau seperti ini berarti airnya turun. Rata air. Dan kaki ini lemas ini. Tidak boleh ditarik gini. Nah, ini. Tapi ini. Nah, ini. Jadi posisi ini lurus. Dan kaki ini tidak boleh ditarik, tidak boleh begini. Tidak boleh. Ini. Yang benar seperti ini. Nah, ini namanya gerakan jalan di tempat. Gerakan di jalan di tempat. Nah, gerakan jalan tempat itu nanti yang mempengaruhi apa? Namanya tempo. Tempo ada tempo 96, ada tempo 102, ada tempo 110 kan, bahkan ada yang temponya ada yang tempo 80 kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan itu yaitu gini. Per menit berapa dia? Jadi atau per detik. Kalau tempo 90 seperti ini. Ini tempo 90 pelan. Kalau 102, kalau lebih dari 102 ini cepat. Yang kita pergunakan perubahan dari dulu 96, 102, sekarang di perpang yang terbaru ini kembali lagi temponya 96. Jadi pelan. Lurus, pelan. Tapi tidak pelan sekali, tidak gini. Nah, yang berikutnya kemudian tidak boleh posisi jalan tempat itu begini. Jadi ini posisi kaki tidak boleh kemudian pada waktu ini di bengkok, tapi lurus. Kalau bengkok posisinya akan seperti ini. Jadi posisinya akan ngepir atau mentul. Tapi nggak boleh. Nah. Oke. Ini kaitan dengan posisi jalan di tempat. Gerakan perpindahan maksudnya di sini ada namanya nanti 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, atau 4 langkah, 2 langkah ke kanan, 4 langkah ke kanan. Jadi bukan berapa banyak geser, enggak tahu. 4 langkah ke kanan, 4 langkah ke kiri. Maksimal berapa? 4 langkah. Tidak boleh lebih dari 4 langkah. 6 langkah. Kalau kaitan dengan lomba maka hanya 4 langkah, tidak boleh lebih dari itu. 4 langkah ke depan, 4 langkah ke belakang. Nah, terkait dengan perubahan arah ini, perubahan gerak ini, maka
Kalau kaitan dengan tadi apa, 2 langkah ke kanan, maka aba-abanya 2 langkah ke kanan. Maka pergerakannya sama, enggak panjang-panjang, tidak panjang, tapi kemudian ini hanya ini, sesuai tadi 60 derajat, harus jarak 1, posisinya 1, 2, 1, ini gesekannya, tuh, tidak boleh, jadi geser, 2 langkah ke kanan, 1, 2. Perlu diperhatikan, Ramanda, Bunda, Ayunda, Rakanda, pada waktu pergeseran perlu diingatkan kembali, yaitu pada posisi tidak boleh kemudian posisinya ke bawah atau ke atas, lurus. Pada waktu ke depan, langkahnya ke belakang, tap. Jadi seperti itu. Jadi langkah samping ke kanan, 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, atau 4 langkah ke kanan, ke kiri, atau ke depan, temponya sama, tap, tap, kan begitu. Sehingga pada waktu membuat sebuah formasi nantinya sama. Jadi hitungannya kemudian temponya akan menjadi sama, kan begitu. Ini kemudian masuk kepada kita jalan langkah dari pergerakan jalan. Jadi ayunan ini pada waktu saat mengambil langkah ayunan ini tidak boleh kemudian terlalu ke atas, tidak boleh ke bawah. Kalau langkah tegap ini lurus. Nah, posisi tangan tidak kemudian menggenggam seperti mengepal, tapi menggenggam, lurus. Punggung ibu jari di depan, ini tidak boleh sini, tidak boleh ke bawah, ini lurus. Kemudian tadi kalau di jalan tempat tadi ada namanya rata-rata, ini juga ada rata-rata ini lurus, ini posisinya lurus ini. Kemudian ke belakangnya berapa derajat? Kurang lebih 45 derajat. Tidak boleh terlalu tinggi, nggak boleh. Jangan begini. Saat ini. Posisi berikutnya yaitu ini lurus, tidak boleh sana. Nih. Nggak boleh, tapi lurus. Kemudian yang belakangnya juga sama, tidak boleh gini, ya, nggak boleh begini. Tapi juga tidak boleh begini. Masuk ini nggak boleh. Ini lurus. Posisi ini lurus. Stop. Ini langkah tegap. Kalau langkah biasa bagaimana? Nah, kalau langkah biasa berarti langkahnya ini tangannya posisinya hanya di setengah. Hanya di setengah. Ini langkah biasa. Terkait dengan tangan. Kemudian terkait dengan kaki bagaimana? Nah, kalau kaki ini, jadi diangkat ini tidak boleh tinggi-tinggi. Kayak tentara mana itu, buat tinggi sini, nggak boleh. Ini 60 derajat, tap. Pada waktu ini mana? Tap. Nah, posisi ini. Jadi kaki dijulurkan ke depan, kemudian tubuh ini ikut pada waktu maju. Tidak boleh kemudian kakinya tarik begini. Tapi posisi pada waktu ayunan kaki langsung dihentakkan ke depan. Tidak boleh sekali lagi ditarik. Ya. Tuh. Kalau langkah biasa maka tidak ada hentakan. Kalau tadi langkah tegap hentakan dulu. Brok, 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 brok. Kalau langkah biasa nggak ada hentakan. Jadi posisinya kemudian ini langkah biasa. Jadi langkah posisi dari langkah tegap seperti itu langkah biasa. Artinya tidak ada hentakan.
tidak ada hentakan. Nanti ada lagi namanya tempo atau berlahan. Jadi berlahan nanti berlahan sekali, pelan. Temponya 70 per per menitnya itu 70 pelan. Kalau berlahan biasanya itu dipergunakan untuk apa? Untuk terkait dengan membawa peti jenazah. Tapi kita tidak akan memberikan materi secara lebih luas terkait dengan itu. Tapi posisi terkait dengan baris berbaris yang kita gunakan untuk kegiatan kita, baik pada waktu upacara atau pada waktu kita melakukan lomba baris berbaris. Kemudian kalau langkah lari, ada posisi nanti lari. Jadi posisi lari itu kemudian pada waktu mau lari aba-abanya lari maju pada waktu posisi gerak ini, posisi set blok. Jadi ini tangan ini blok langsung maju. Tapi maaf, nanti kita akan uraikan lebih lanjut lagi terkait dengan lari. Ramanda, Bunda, Rakanda, Ayunda yang saya hormati, selanjutnya setelah tadi kita sudah materi dari jalan, pertama dari gerakan tempat, kemudian gerakan jalan, maka ada manuver-manuver. Artinya gerakan-gerakan, kemudian ada belok kanan, belok kiri, tiap banjar 2 kali belok kanan. Nah, ini temu saya sampaikan, kita rangkum sekalian. Kalau belok kanan, pada waktu kita menjadi penjuru maju, posisi kita kemudian nanti berubah 90 derajat. Kalau yang sekarang mengatakan tidak ada namanya poros, tapi mau tidak mau pasti ada poros. Tidak mungkin poros kemudian akan jalan seperti ini, tapi pasti tetap akan poros. Hitungannya berapa? Sekitar 6. Kalau terlalu cepat, nanti yang paling poros yang paling kiri nanti akan tertinggal ya. Gitu Ramanda, Bunda, Rakanda, Ayunda. Jadi posisinya apa? Pada waktu belok, belok kanan maju, jalan, blok 1, 2, 3, 4, 5, 6 maju. Tapi sekali lagi, dalam permang tidak ada namanya poros. Tapi mau tidak mau harus ada poros. Mau tidak mau hanya kemudian tidak ditentukan dengan hitungan. Artinya pada waktu posisi kemudian pasukan sudah belok seret, sudah lurus, maka dia akan berjalan ke depan. Langkahnya apa? Mau langkah tegap, mau langkah biasa, itu lurus sana. Maksudnya tadi kalau pakai hitungan, maka yang sini, yang sebelah tengah, maka agak kakinya agak lebar, ya, lebar dikit. Tapi yang sana lagi lebar. Kenapa lebar? Karena kalau nggak lebar akan tertinggal dengan perputaran tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada waktu kita posisi singgah, yang ini jalan tempat, kemudian yang tengah ngambil langkah yang lebih pendek, kemudian yang paling luar dengan langkah tegap yang agak lebar, karena dia harus mengejar. Ini harus lurus. Jadi posisi misalkan kalau kita mengadakan lomba baris berbaris atau apa, kelurusan ini menjadi sebuah penilaian yang wajib. Lurus, lurus. Nah, ini tadi kaitan dengan belok kanan. Belok kiri sama, hanya posisinya kemudian ke kiri. Kan begitu. Lurus kemudian. Yang berikutnya tadi udah belok kanan, belok kiri. Kemudian ada posisi namanya berputar 180 derajat. Jadi perputaran itu kemudian begini. Sana. Namanya apa? Kalau putaran langsung per penjuru namanya tiap banjar. Jadi per banjar itu nanti berputar. Sama. Jadi perputarannya pada waktu
Tiap-tiap banjar, apa banyak? Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, langkah tegap. Nah, langkahnya apa dulu? Mau langkah biasa atau langkah tegap? Kan gitu. Jadi kalau misalnya langkah ya, tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, langkah 2 kali belok. Perhatikan lagi. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kan berarti belok lagi. Nah, ini tiap-tiap banjar. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan. Maju. Kalau aba-aba maju berarti bukan langkah tegap, tapi langkah biasa. Tiap-tiap banjar. Maju. Jalan. Brak. Kemudian putar. Tap. Langkah biasa lagi. Terus sampai kemudian poros yang paling belakang itu kemudian berputar, kemudian langkah sana. Langkah tegap sama juga, hanya langkah sana, nanti ada derap kalau tadi. Langkah biasa tidak ada derap, langkah tegap ada derap. Brok, hentakan. Kalau tidak, brok kan gitu. Nih. Nah, ini kait dengan tadi sudah belok kanan, tiap banjar, kemudian 2 kali belok kanan atau 2 kali belok kiri. Ya, ini. Perhatikan kalau 2 kali belok kanan. Oke, Ramanda Bunda, tadi udah kita sampaikan terkait dengan belok kanan, belok kiri, tiap-tiap banjar. Ada enggak, Pak? Tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri? Ada. Tapi hanya yang tidak ada apa? Balik kiri. Jadi hanya kemudian tiap-tiap banjar kalau 2 kali belok kiri, maka 2 kali belok kiri. Putaran sana, gitu. Kemudian yang mau tak sampaikan selanjutnya yaitu kaitan dengan materi 2 kali belok kanan. Materi 2 kali belok kanan itu kita kerjakan begini. Belok kanannya 2 kali. Jadi pada waktu 2 kali belok kanan, langkah tegap maju, maka hitungannya 12. Hitungan. Tap 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi perputarannya 180 derajat. Dia belok berapa hitungannya? 6 ditambah. Jadi 6, 7. Setelah ke 7 kemudian 8 putar. Set. Sampai 12 kemudian dia baru maju. Ini. Jadi itu 2 kali belok kanan. Nah, sama seperti yang dikerjakan yang tadi belok kanan tadi, yang poros yang tengah, poros yang paling luar itu kemudian mengimbangi jaraknya. Kalau tadi yang poros itu jalan tempat, kemudian yang tengah itu langkahnya pendek, kemudian yang langkah yang poros yang paling luar itu langkahnya jauh berputar. Sekali saya ulangi, 2 kali belok kanan, langkah tegap maju. Ya. 2 kali belok kanan, langkah tegap maju. Jalan. Blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Sudah 7. 8, 9, 10, 11, 12. Ke sana. Ini Ramanda Bunda. Jadi 2 kali belok kanan tadi hanya 2 kali belok kanan sehingga hitungannya menjadi 12. Pak, itu harus dihitung enggak sih? Jadi maksudnya kata perhitungan itu supaya kita lurus, hitungannya sama. 6 maju, 2 maju lagi. 5 putar, maju 2 langkah, kemudian 5 putar lagi. Menjadi 12 hitungan. Kemudian berikutnya yaitu kaitan dengan haluan dan melintang. Ramanda, Ayunda, Rakanda yang sampaikan kalau ini perubahan arah ini, haluan melintang ini perubahan dari seluruh pasukan yang ada, artinya peleton maksudnya. Peleton itu jumlahnya berapa peletonnya? 30 atau berapa? 30 kalau berarti 30 itu berarti 10. Maka perubahannya dia akan bersaf, dia akan putar. Itu tergantung itu. Sebenarnya ada hitungannya. Kalau dalam teori yang dulu di skep 611 itu kalau 10 hitungan itu dia melangkah perputaran ini, perubahan arah ini 21 kanan kiri. Maksudnya ini. Ya ini. Dia akan sampai kepada lurus posisi 90 derajat. Itu posisi 21 kanan kiri.
Andai kalau misalkan peletonnya itu kurang, maka berarti kurang dari itu hitungannya kan begitu. Hitungannya bisa kemudian 18, bisa kemudian 17 tergantung dari jumlah anggota peleton. Ya, seperti itu. Nah, yang saya sampaikan kemudian ini dari aba-aba pada waktu ini bersaf ya. Bersaf. Di Matsana ini poros ini kemudian dia akan menjadi senternya dia. Dia harus lambat, harus pelan dia melakukan ini. Agak sedikit haluan ini memang agak rumit karena dia harus melakukan pergerakan perubahan arah 90 derajat, harus lurus. Kalau hanya bergerak kemudian 90 derajat bisa, tapi kalau kelurusan itu agak sulit. Nah, oleh itu pada posisi ini hitungannya berapa ini? Sekali lagi, menjadi patokannya apa? Tempo. Jadi tempo ini yang tadi saya sampaikan ada 96, ada 70, ada 102, macam-macam itu, maka temponya kita harus sama. Samanya apa? Dengan langkah tegap, langkah biasa. Kalau dengan perpang yang sekarang ini, yang perpang 57, 58 tahun 2018, maka temponya 96. Makanya apa banyak? Haluan kanan. Nah, haluan kanan bisa diawali dengan jalan tempat. Jalan di tempat. Gerak. Dia melakukan jalan tempat. Kemudian apa banyak? Haluan kanan. Jalan, dia putar. Terus karena poros ini perputarannya harus belahan. Terus hitungannya kemudian sampai ke 21 kanan kiri. Tidak boleh kemudian poros itu langkahnya selebat ini komputer. Yang sana nanti yang urusan paling nomor 10 itu ketinggalan nanti. Dia mau lari nggak akan bisa. Ngejarnya nggak bisa, oleh karena ini pelan. Sini poros, kemudian yang sebelah sini lagi, kemudian dia pelan tapi dia maju. Ini porosnya sini kan? Ini poros. Maju sebentar. Yang sebelah sana lagi tambah lagi, lebih lebar lagi. Kan nih. Porosnya sini, kan ini. Ini poros, saya nomor 2. Maka dia gini. Terus. Nah ini. Terus sampai dia kemudian pada waktu posisi kemudian hadap ke 90 derajat. Ini. Ramanda, Bunda, Ayunda, Rakanda, semuanya pelatih Hizbul Waton yang sangat kami hormati. Tadi ini pergerakannya. Dia lurus. Kemudian posisi yang di belakangnya yang saf nomor 2, nomor 3 bagaimana? Jadi posisinya misalnya ini depan, saya menjadi sentralnya yang paling ujung ya. Saya nomor 2, maka kita akan meluruskan. Lurus dengan jadi di depannya. Kemudian kita bergerak. Nah ini. Pergerakan kita ini lurus. Kita ikuti, pelan terus. Sama dengan yang paling belakang, dia akan bergerak terus. Dan bergerak ambil kakinya rata-rata air tinggi terus. Bergerak sampai kemudian dia lurus. Itu haluan kanan. Tadi saya sampaikan, kemudian yang paling kiri dia tambah tambah lebar. Kemudian nanti yang poros yang barisan kedua, ketiga sebenarnya hanya meluruskan di depannya saja. Meluruskan di depannya 2 kepal lencang depan enggak. Pastikan itu saja. Jadi lencang depan 2 kepal. Ini lurus. Sudah. Dia mau gerak ini sudah terus. Dia nanti yang akan menjadi senternya yang barisan yang paling depan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Belakangnya yang barisan nomor 2, 3 hanya meluruskan terus sampai 21 kanan kiri lurus. Nah, perlu saya sampaikan begini Ramanda Bunda. Ada beberapa perbedaan di sini yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaannya. Ada namanya haluan dari berjalan
Dari berhenti ke berhenti. Dari berhenti ke berjalan. Dari berjalan ke berjalan. Ini pokok ini. Seorang komandan, seorang pelatih harus paham. Maksudnya apa? Pada waktu aba-abanya berbeda. Misalkan kalau pada waktu aba-aba, misalkan jalan di tempat, gerak gitu. Jalan di tempat, gerak sudah di tempat, kemudian dia kan gerak. Kemudian aba-abanya melintang kanan, maju. Kata-kata maju, jalan. Maka nanti pada waktu posisi dia sudah lurus, kemudian penjuru bilang lurus, komandan bilang maju, jalan. Kecuali begini, haluan kanan, jalan, haluan kanan, jalan. Maka dia melakukan gerakan meluruskan, kemudian penjuru bilang lurus. Apa komandannya apa? Henti, gerak. Tetapi kalau apa-apanya yang depannya tadi haluan kanan, maju, maka dia harus setelah sinyal informasi dari penjuru lurus, apa-apa dari komandan, maju, jalan, nanti gerak. Kemudian Ramanda Bunda terkait dengan materi setelah ada haluan haluan ada namanya melintang. Melintang itu posisinya dalam keadaan berbanjar, bukan bersaf. Bukan bersaf. Jadi posisinya ini saya penjuru paling depan, 2, 3 sampai terusnya sana. Nah, ini posisi sana. Posisi yaitu posisi kaitan berbanjar. Melintang kanan. Bisa jalan tempat dulu atau dalam keadaan jalan bisa juga. Dalam posisi diam. Melintang kanan, maju, jalan. Maka pada waktu jalan, kemudian peleton itu menghadap kanan, kemudian haluannya ke kiri. Sekali lagi, kalau melintang kanan, melintang kanan, maju, jalan, hadap kanan, ini kan pasukan sana, kemudian haluan kiri, set. Tetapi kalau kemudian melintang kiri, berarti hadap kiri, haluannya kanan. Hitungannya berapa? Sama. 21 kanan kiri. Anda boleh nggak itu kurang dari itu? Boleh. Tapi akan cepat nanti. Kan begitu, posisinya cepat. Saya ulang lagi. Haluan tadi seperti itu, kalau posisinya kalau haluan itu bersaf, gitu. Tetapi kalau kemudian materi haluan kemudian melintang, itu posisinya berbanjar. Kemudian posisi sana. Atau kemudian posisi saya hadap sini, kemudian melintang kiri. Melintang kiri. Maka pada waktu melintang kiri, jalan hadap kiri, tidak ditutup Ramanda Bunda, tapi langsung diangkat. Kemudian mau putar. Berapa derajat? 90 derajat. Di perputaran itu. Lihat itu. Itu perbedaan. Nah, kemudian tadi sedikit saya sampaikan tadi kaitan dengan apa-apa tadi. Kalau sekali lagi, kalau kemudian dari gerakan berjalan, ini misalkan melintang dari kata maju. Melintang kanan. Jalan ini. Jalan. Blok. Melintang kanan. Jalan. Tap. Ini melintang. Jadi apa-apanya hadap gerak, kemudian hadap kanan, thread, kemudian ini tidak ditutup ya Ramanda Bunda. Tap, angkat langsung kemudian putar. Sama dengan melintang kiri, sama. Hanya kemudian sekali lagi, pada waktu ada sinyal, dari penjuru lurus, begitu, maka komandan mengatakan maju, jalan. Tapi kalau awal-awalnya apa-apanya tidak melintang kanan, jalan, tidak ada kata-kata maju, maka setelah ada sinyal atau info dari penjuru bilang lurus, maka henti gerak. Demikian Ramanda Bunda
terkait dengan haluan dan melintang. Haluan dan melintang. Ini sesuatu hal yang latihannya porsinya lebih lebih detil, lebih lama gitu. Karena memang kekompakan untuk kelurusannya kalau di bagian ini harus harus betul-betul fokus, harus betul-betul konsentrasi untuk kaitan dengan materi itu. Nah, kemudian saya mau menyampaikan terkait dengan bersaf kumpul. Jadi bersaf berkumpul. Jadi nanti ada bersaf kumpul kemudian bubar kan gitu. Jadi peleton dipanggil, ini kalau kita bicara kaitan dengan tata upacara militer terkait dengan PBB ini, peraturan baris berbaris, maka ada nanti peleton penjuru itu dipanggil, misalkan Ajis sebagai penjuru, maka si Ajis akan menjawab, siap Ajis sebagai penjuru. Kemudian pada waktu dia kemudian lari di hadapan komandan yang memanggil, itu jaraknya 4 langkah di depan. Jadi aturan 4 langkah ke depan. Tetapi kita lihat dulu medannya, kira-kira cukup enggak? Kalau kita 4 langkah kemudian ini batasnya paling tidak mencukupi, ya jangan 4 langkah, bisa kira-kira 3 atau berapa kan gitu. Jadi pada waktu kita berkumpul, ada bersaf kumpul, ada berbanjar kumpul. Pada kesempatan ini saya sampaikan apa sih yang perlu kita lakukan, peletonnya, aba-abanya pada waktu saat peleton atau pasukan yang mau dipanggil itu tadi saya sampaikan memanggil penjurunya. Misalkan penjurunya Ajis sebagai penjuru, maka yang dipanggil Ajis itu kemudian menjawab dia, siap Ajis sebagai penjuru, maka dia lari ke depan 4 langkah di depan komandan, 4 langkah di depan komandan. Kemudian dia sikap sempurna. Baru setelah itu aba-aba dari komandan bersaf kumpul. Maka anggota yang lainnya kemudian mengambil jarak di samping sebelah kiri daripada penjuru. Urusan berapa peletonnya terserah berapa jumlahnya. Ada 5, ada 7, ada 10 dan yang lain-lain kan. Artinya kemudian setelah kemudian dia posisi berdiri di samping penjuru, kemudian dia mengambil sikap lencang kanan. Sebelum lencang kanan apa yang terjadi? Apa dulu dari penjuru? Luruskan. Sambil tengok, luruskan, kemudian dia meluruskan lencang kanan. Lencang kanan semuanya. Kemudian apabila sudah ada lurus, kemudian lurus baru ke depan, lurus lagi. Itu saat kemudian dipanggil bersaf. Kalau kemudian berbanjar bagaimana? Sama sebenarnya. Dipanggil seperti itu, hanya formasinya kemudian berbanjar 3. Depan, lurus. Dari belakang kemudian lencang depan, kemudian trionya lencang kanan. Kalau yang bersaf tadi kan safnya kemudian lencang kanan semuanya, 10 atau berapa. Tapi kalau berbanjar maka lencang depan. Seperti itu Ramanda, Bunda, Ayunda terkait dengan materi bersaf berkumpul kan begitu. Tetapi kemudian ada yang materi berikutnya, yaitu berkumpul dengan dan bubar. Berkumpul dengan bubar. Jadi setelah kemudian kumpul, kemudian nanti ada bubar kan begitu. Sebelum berkumpul ada dipanggil tadi kemudian bubar. Apa yang harus dilakukan? Seorang pelatih memberikan apa komandannya, yaitu tadi pasukan dalam keadaan terutama pada waktu bersaf 3 saf itu kemudian bubar. Pasukan bisa menyebutkan pasukan, bisa tidak. Kalau bubar jalan, maka yang dilakukan oleh anggota peleton kemudian melakukan penghormatan melakukan penghormatan semuanya serentak, bubar dan hormat serentak semuanya.
kemudian setelah dibalas oleh komandan sampai sini, kemudian peletonnya turun. Misalkan komandannya lepas begitu, kemudian anggotanya lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saat aba-aba dari pembalasan dibalas oleh komandan, kemudian hitungannya sampai 6 langkah ke depan. Saya ulangi, misalkan saya awalnya kemudian dipanggil, saya selaku penjuru depan, kemudian luruskan, lurus, depan lagi, sudah. Pada waktu dibubarkan, bubar, jalan, start. Kemudian dibalas tegak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat bubar, betul-betul bubar. Tidak bubar ya betul bubar. Kecuali dalam formasi kita lomba, lain lagi nanti. Kenapa? Karena kalau lomba itu nanti terkait dengan apa? Terkait dengan batasan, nanti ada final. Penalti poin, nah seperti itu. Tapi terkait dengan materi seperti itu. Jadi berkumpul, bubar seperti itu Ramanda, Bunda, Ayunda, Rakanda, pelatih 10 waton, dan nanti pada berikutnya kita akan sampaikan, dan kemudian dengan materi ada peraga nanti, insya Allah nanti akan ada peraga yang dimana nanti peraga Ramanda, Bunda, Ayunda, pelatih bisa mempraktikkan kayak apa sih gitu. Itu yang pertama yang benar. Dan kemudian untuk penutup pada kesempatan ini, Ramanda, Bunda, Ayunda, jadi aturan baris berbaris itu sekarang yang jelas, yang terakhir itu terkait dengan peraturan baris itu Perpang nomor 58 tahun 2018. Kemudian kaitan dengan penghormatan, karena itu masuk nanti materi ada hormat kanan, ada hormat kiri, dan yang lain itu di Perpang nomor 87 tahun 2018. Jadi ada 3 unsur terkait dengan aba-aba itu. Yang pertama yaitu petunjuk, yang kedua itu petunjuk, kemudian yang berikutnya peringatan, yang ketiga itu pelaksanaan. Ini tahapan ini akan dilakukan oleh seorang komandan. Begitu aba-abanya. Nah, apa saja itu yang terkait dengan itu? Terkait dengan petunjuk, yang pertama misalkan ada aba-aba begini, kepada pembina upacara, kepada pembina berarti ada sebuah petunjuk, kepada pembina atau kepada komandan kompi, kepada peleton, nah seperti ini, sehingga ini peringatan petunjuk. Misalkan ada upacara, misalkan terkait dengan kepada inspektur upacara, jadi sesuatu kita diberikan petunjuk. Kemudian peringatan kepada pembina upacara, hormat, kata hormat itu berarti peringatan. Peringatan apa? Hormat. Kemudian pelaksananya apa? Gerak. Ya, tadi ada 3 unsur terkait dengan apa di dalam baris berbaris atau di dalam tata upacara baik sekolah ataupun militer. Ramanda, Bunda, ada beberapa bahasa atau triks terkait dengan aba-aba tadi. Ada yang kemudian di mana intonasi bahasa itu tidak boleh kemudian turun gitu, seperti hormat itu nggak boleh. Jadi hormat, gerak, hadap kanan, bukan hadap kanan, nggak boleh. Jadi tinggi, hentak, kemudian baru pelaksana. Jadi terkait tadi 3 unsur tadi kaitan dengan petunjuk, kemudian peringatan, kemudian pelaksana, sehingga ketiga unsur tadi dilaksanakan pada waktu aba-aba itu harus sesuai dengan itu.
hormat, gerak. Nah, hormat, kata hormat itu kaitan dengan peringatan, gerak itu yang pelaksana. Ini Ramanda Bunda yang kami hormati, nanti di berikutnya nanti akan kita kupas kembali, tapi dengan model, dengan peleton yang bisa dipraktekkan sehingga nanti aba-abanya apa ya, seperti ini. Karena ada aba-aba yang dimana sekarang budaya itu kadang di lomba tonti itu agak dibuat-buat gitu, seolah dibuat galur atau apa. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Harus ada hentakan tinggi, berhenti, kemudian baru pelaksanaan itu yang harus dilaksanakan. Demikian Ramanda Bunda terkait tambahan dari pelaksanaan aba-aba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.